Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas Al-Insyirah ayat 1, 2, 3, dan 4. Kita simpulkan sedikit untuk kita berjuang memaksimalkan kesempatan hidup satu kali ini untuk melakukan yang terbaik. Modalnya yang pertama adalah dada yang lapang. Jangan baperan, jangan gampang patah, jangan gampang bersedih. Kuncinya adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah iman. Tidak cukup dengan yakin, perlu dibersamai ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah. Keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ada di jalannya, kita akan senantiasa ditolong. Kemudian tentu berada di jalannya kita harus tahu ilmunya. Jangan-jangan kita merasa berada di jalannya ternyata enggak. Atau kita sedang berada di jalannya karena enggak ada ilmunya. Akhirnya orang berbicara yang tidak baik tentang kita, akhirnya kita tinggalkan. Setelah itu tidak cukup iman dan ilmu, penting kita amalkan. Keyakinan dengan ilmu yang benar yang diamalkan, itulah yang akan menjadi hikmah. Sehingga dia betul-betul ala basirah, betul-betul yakin. Kemudian yang kedua adalah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jangan ada beban dalam perjuangan ini. Ya, maka termasuk yang saya syukuri adalah hari ini kita sendiri. Nggak ada yang ngatur kita ini itu beban itu. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Beban juga kemarin apa? Masa lalu kita. Beban juga kemarin apa? Umat yang kita hadapi. Maka saya jujur aja nih, beban perjuangan di Darussalam ini saya rasa ringan sekali. Kenapa? Nah, di atasnya nggak ada yang saya pertimbangin. Ngadepin kamu juga orangnya baik-baik, wali santri juga bagus-bagus. Itu ringan, kita mau melangkah apa enggak? Itu penting tuh, kita mau berjuang tapi pertimbangan atas, kanan, kiri, bawah, belakang, masa depan yang nggak baik-baik aja, tantangan di depan yang kita nggak sanggup hadapi. Nah itu dalam melangkah ini kita perlu tanpa beban. Coba kamu lari pakai beban sama lari tanpa beban, mudah mana? Tanpa beban. Kan sering ya TNI itu untuk melatih kekuatannya mereka lari menggunakan beban, sininya pakai pasir, bawa apa. Nah, kita perlu perjuangan yang panjang ini jangan ada beban gitu. Masuk nggak ada beban nanti kalau kita finansial juga cukup ya, ini sedang kita usahakan. Jadi kita pengen perjuangan yang melesat, yang cepat. Wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Di mana beban-beban itu akan mematahkan tulang punggung kita. Akhirnya kita udahlah. Sering nggak orang tuh ikut di satu lembaga, usul ini usul itu nggak jalan. Nah udahlah, emang dunianya udah begini, benar nggak? Ah udahlah, memang anak sekarang mah nggak bisa diatur adabnya. Ah sudahlah, memang sekarang tuh nyari duit susah. Ah sudahlah, itu dari mana itu? Dari beban yang terlalu berat. Gimana kita mau lari? Orang pakai beban. Alhamdulillah kita di Darussalam beban itu sudah hilang semua. Setelah itu warafa'na laka dzikrak. Kita perlu naikkan nama kita. Yang pertama apa? Dengan direkomendasi oleh orang. Yang kedua kali adalah menaikkan kualitas. Karena kalau kualitas kita sudah naik atau kita sudah direkomendasi oleh orang-orang hebat, nah itu gampang perjuangan. Baik, nah ini adalah part 2. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ya apa nih? Saya bawain apa? Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali diulang, kata Imam Baghawi, ini diulang 2 kali.
bahwa ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW juga bersabda, abshiru, bergembiralah, qad ja'akumul yusru, la yaghliba usrun yusrain. Bergembiralah, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya kemudahan itu sudah datang. Dan sesungguhnya satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya. Jadi maksudnya apa? Di antara modal perjuangan itu adalah melewati masa-masa sulit. Itu harus itu. Kalau nggak melewati masa sulit, nggak akan ada yusrunnya. Usrun dulu. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena usrun yang kita hadapi itu senantiasa ada berbagai macam kemudahan. Usrun itu kesulitan. Maka kesulitan itu jangan dihindari. Hadapi saja. Ntar udah waktunya juga lewat kok. Dan saya sudah mengalami juga. Dan seru. Mengalami masa-masa sulit itu seru. Jadi ada ceritanya. Kalau orang tuh hidupnya lempeng aja. Ya. Seperti jalan tol itu, lempeng. Mana yang lebih banyak kecelakaan? Jalan tol yang lempeng atau jalan turun naik? Hah? Lempeng. Nggak tahu kamu ya? Karena saat lempeng itu orang kadang-kadang nggak awas, ngerasa nyaman, nyaman ngantuk, jeger. Kalau belok-belok bisa sopir ngantuk? Bisa aja, tapi jarang lah, dia akan lebih aware gitu. Dia akan lebih aware, dia akan lebih waspada. Ya. Nah, itu yang keempat, modal perjuangan tuh mesti mengalami masa-masa sulit. Rumah tangga yang tidak dibangun dari masa sulit itu biasanya cepat rapuhnya. Dan cepat pisahnya itu. Benar nggak? Nah, kamu lihat aja artis-artis tuh, lama nggak umur pernikahan? Jarang. Kenapa? Karena dibangun dari mudah dulu, sehingga nanti ada suaminya ada apa-apa tengah jalan, udah tinggalin aja. Jadi kalau dari awal susah, ya nggak? Berarti kan tulus tuh mencintai kamu, bener nggak? Nah, sama kita memulai Darussalam dari susah, maka yang ada dari Darussalam tuh betul-betul orang punya tekad bulat, ikhlas, yakin gitu. Ya kalau kita pondok udah gede, banyak nggak nanti? Semut-semut yang datang, banyak. Tapi saat kita masih sulit kok berani bersama kita, berarti itu karena yakin. Dan semua yang dimulai dari sulit nanti ada kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Ya. Sebaliknya itu tadi, kalau langsung enak, ya. Banyak nggak anak orang kaya terus ngelanjutin perusahaan orang tuanya terus habis itu bangkrut? Banyak? Banyak. Banyak nggak anak-anak kiai yang nggak pernah merasakan mujahadah kemudian mimpin? Akhirnya tambah lama pondoknya kosong. Banyak. Maka di antara modal perjuangan adalah harus siap susah. Walaupun jangan nyari susah. Tapi kalau dia datang, insya Allah dari kesulitan-kesulitan itu kita akan punya mental baja, kita akan memiliki ketahanan yang lebih kokoh. Dari situlah nanti kemudahan demi kemudahan akan Allah datangkan. Begitu ya. Dan ini jangan diartikan fa inna ma'al usri ini setelah. Jangan. Itu artinya ma'a tuh. Sungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jangan. Bersamaan. Bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Ya, contoh aja, bersama kesulitan kita, duit belum banyak, jadi mudah nggak ibadah? Hah? Udah mulai main emas nih. Nggak apa-apa, jalanin aja, semua ada prosesnya. Ini masih lagi norak, masih lagi apa? Norak, biarin aja. Tuh ada banyak juga, udah tahu. Ya. Ya begitu. Jadi dalam kesulitan tuh ada kemudahan.
Gara-gara nggak punya motor, banyak orang ke markas. Banyak naik angkot. Udah punya motor, nongkrong enak sama teman. Udah punya mobil, kan sering kan orang kayak begitu. Maka di dalam kesulitan itu selalu ada kemudahan-kemudahan yang menyertainya. Apa itu masa sulit? Sumpama yang nggak enak itu adalah sakit. Bersama sakit ada kemudahan nggak? Ada tuh. Kemudahan untuk tawadhu, kemudahan untuk tidak sombong, kemudahan untuk apa tuh? Diem di rumah. Biasanya nggak pernah di rumah dia, sakit baru. Nah, jadi jangan kamu anggap kesulitan yang hadir dalam hidup itu tidak dibersamai oleh kemudahan. Dia dibersamai oleh banyak kemudahan. Contoh apalah zaman sulit? Zaman sulit tuh kapan? Zaman saya udah nggak terlalu sulit itu. Zaman orang tua kita sulit nggak? Akhirnya mudah nggak mereka mau nurut sama orang tua? Mudah. Mudah nggak untuk nggak bolos sekolah? Mudah. Mudah nggak untuk serius sekolah? Sekarang zaman makin mudah, makin sulit nggak? Makin sulit. Anak susah nurut sama orang tua, susah jauh dari handphone, susah nggak kenal pacaran, susah apalagi nggak kena narkoba, susah nggak main judol, susah macam-macam. Maka di antara modal selanjutnya adalah siap menghadapi masa-masa sulit. Nah, terus tadi ya, kata Nabi SAW, la yaghliba usrun yusraini, sesungguhnya satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kenapa begitu? Dalam istilah orang Arab itu, kalau ada isim ma'rifat diulang dua kali, maka itu artinya makrifat yang pertama adalah makrifat yang kedua. Ini contohnya di sini ada nih. Idza kasabtu dirhaman anfaqtu dirhaman. Kalau aku dapat 1 dirham, maka aku akan infakkan 1 dirham. Yang lain, bukan dirham yang pertama. Paham nggak? Nah, itu begitu tuh. Tapi ada lagi yang mengutarakan idza anfaqtu dirhaman anfaqtu dirhama. Kalau aku dapat 1 dirham, maka 1 dirham yang itu akan aku infakkan. Paham nggak? Kalau yang tadi enggak, kalau artinya saya punya, seumpama saya punya duit 1 juta, terus saya bilang kalau saya dapat 1 juta maka saya akan infak 1 juta. 1 juta ini mah masuk kantong, 1 juta yang di tabungan saya keluarin, kurang lebih begitu. Berarti saya jadi punya berapa? Ya 2 juta. Bentom. Nah, ini kan inna ma'al usri yusra. Al usrunya disebut dengan ma'rifat. Berarti kesulitannya berapa? Sekali. Kemudahannya berapa kali? 2 kali. Maka kan saya selalu bilang, kamu ingat-ingat ini, hidup itu kan adalah tentang menentukan pilihan. Semua yang ditaruh di awal itu akan lebih sedikit dan lebih singkat. Semua yang ada di hari kemudian itu akan selalu lebih panjang. Apa maksudnya? Kalau mau susah payah hari ini, masa muda mau susah payah, maka nanti masa dewasa dan tua susah apa seneng? Seneng. Paham ya? Berapa lama sih masa muda? Dari mulai kamu balik. Tapi kalau masa muda yang sebentar tuh main-main, nah, nikah tuh awal segala-galanya kesulitan kamu. Paham ini? Apalagi masa awal tuh. Masa awal sekarang kamu mondok. Berapa lama sih mondok? Berapa lama? 6 tahun, 7 tahun. Lama atau sebentar? Sebentar dibandingkan masa setelah kamu mondok. Siapa yang mau susah payah di waktu yang sebentar, dia akan senang di waktu yang panjang. Maka taruhlah susah itu di depan. Allah janjikan kalau mau susah payah hari ini, nanti ke depannya enak.
Ya, siapa yang mau susah payah di waktu yang sebentar di dunia ini, di akhiratnya enak nggak? Tapi yang seneng-seneng, walladzina kafaru yakuluna, walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang di dunia, kulineran kata Allah, ya. Makan sana sini yang lezat-lezat seperti binatang ternak itu makan, hanya menggemukkan badannya. Wan naru mathwal lahum. Senang sebentar, wan naru mathwal lahum, sudah masuk neraka selama-lamanya. Nah, maka kita juga begitu. Biarin kita hari ini susah-susah, ya santri baru. Nggak apa-apa kita 6-7 tahun nih, nggak pacaran, nggak kenal handphone, nggak kenal semuanya. Nanti kamu tahu, abis sudah mondok, orang udah pada rusak, yang kena judi online, kena narkoba, kena mabok, kena zina, waliyadzubillah. Kita masih hidup bersih. Setelah mondok, baru kita ngerasain hidup yang panjang dengan penuh kenikmatan. Maka bersusah payahlah dalam waktu yang singkat, kamu akan susah payah dalam waktu yang banyak. Ini juga nih, asatid, bersusah payahlah dengan Neo Gold kamu hari ini. Pengen punya financial freedom nggak? Pengen kita seperti orang tua kita sampai hari ini masih susah payah nyari duit? Yuk. Udah jangan mau santai-santai sekarang mah. Yuk bangun semuanya. Bangun ilmunya, bangun relasinya, bangun bisnisnya, bangun semuanya. Ya, maka jangan keluhkan masa-masa sulit itu. Justru dari masa-masa sulit itulah yusra ini, dua kemudahan, bahkan kemudahan yang berkepanjangan itu akan menghampiri hidup kita. Baik, kemudian modal perjuangan selanjutnya yang kelima berarti ya, fa idza faraghta fansab. Kalau udah beres satu urusan, berletih-letihlah dengan urusan yang lain. Nah, ciri pejuang itu, ciri orang sukses itu, hidupnya nggak pernah mager. Apa? Jangan mager. Mager apa mager? Malas gerak. Hobinya apa? Rebahan. Nah itu repot. Orang sukses itu nggak ada capeknya. Beneran. Saya tuh tadi sambil di kelas gitu ya. Kayak nggak ada yang respon tentang EO Gold tuh, saya kadang-kadang kok sepi lagi. Padahal ya elah siang kan orang mungkin tidur, mungkin makan, mungkin dengan kebiasaan aktif gitu. Jadi kosong itu bagi saya gimana gitu. Nah, harus kamu biasakan itu. Sedih, pusing, galau kalau ada waktu kosong tanpa manfaat. Kalau ada kosong tuh mendingan tidur. Fresh lagi, gerak lagi. Nah itu begitu. Pagi ini saya nganter Zayat, nemenin Umah jalan, ketemu Gus Yusuf, prospek sana sini, ngajar kalian. Tadi Zuher minta beliin donat segala macam, minta mandiin, dia telat tuh saya nggak datang lagi. Sekarang ngajar, malam sholawatan ya. Nanti malam ini maulid nih, malam maulid. Saya juga mau dengerin ini Gold Business Academy-nya EOA. Nah, itu ciri pejuang itu. Orang tuh kalau emang berjuang, alat berikutnya adalah jangan pernah nganggur. Sibuk terus. Selesai ini lanjut itu, selesai itu lanjut ini, terus itu. Penuh, full dengan agenda kehidupan. Kalau orang tuh banyak malesnya, banyak nganggurnya, banyak kosong, nah ini bukan perjuangan. Modal berjuang adalah menghabiskan seluruh waktunya, letih satu, pindah ke keletihan selanjutnya, baru orang ini akan mencapaikan puncak kesuksesan. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, fansab fa inna ladzal 'aish fin nasab, berletih-letihlah karena kenikmatan hidup itu ada di balik keletihan. Orang itu kalau lama nganggur, lama kosong, kira-kira dia capek nggak? Hah? Capek. Capeknya capek enak apa capek boring? Hidup gini-gini aja. Doain ya adik saya nih, Muhammad Yusuf Ibrahim, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya semoga. Ini adik saya ini kelamaan nganggur adik saya. Mungkin dia terpukul juga ibu saya nggak ada duluan gitu. Sekarang nih susah dihubungi gitu. Katanya main ini main itu, ngeri. Orang tuh kalau udah nganggur, anak muda punya duit punya waktu nggak ada yang larang, selesai. Sekali lagi ya, maka orang sukses itu modal berikutnya adalah selalu letih dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya. Selesai ini pindah yang lain, selesai dan seterusnya. Kamu capek mutolaah kitab, murojaah Quran, nambah hafalan, angkat barbel ya dan jogging. Itu begitu itu. Jangan ada waktu kosong. Ada waktu kosong tuh langsung otak kita tuh langsung turun itu. Maka agar otak kita terus stabil dan terus meningkat, kuncinya adalah apa? Jangan pernah santai. Kalau santai boleh nggak? Boleh. Santainya apa? Ntar malam salawatan. Santainya apa? Tidur. Santainya apa lagi santri? Ya ngemil lah, boleh lah ngemil. Jangan ngobrol ngalor ngidul. Ini kamu biasakan ini sampai nanti sudah jadi kebiasaan. Kalau ada waktu kosong tuh kita nggak betah. Gitu. Sebaliknya, kalau kita biasa santai, maka nanti kalau ada kesibukan kita malah otak kita nggak nyambung. Baik. Kemudian modal yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Dalam setiap perjuangan ini yang kamu harap hanya Tuhanmu. Apapun cita-cita kamu nanti ada ujungnya. Apapun cita-cita perjuangan seseorang nanti ada batas akhirnya. Kaya, entah udah kaya bingung nggak? Bingung. Jadi bodybuilder, udah gede, bingung, cari lagi yang lain. Jadi pejabat juga begitu, udah sampai di sana, ternyata di demo massa, barangnya dijarah segala macam. Maka pejuang pertama namanya Rasulullah SAW. Itu tujuan utamanya cuma satu, nyenengin Tuhannya. Nah, itu unstoppable itu. Nggak bisa di stop sama orang. Tadi udah kita bacakan di Hayatus Shabah. Mau pamannya yang ngomong kayak, mau orang Quraisy yang nahan kayak, mau dikasih duit kayak, dikasih jabatan, dikasih perempuan, dikasih semuanya, Nabi nggak mau ninggalin tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun akan demikian, hidup nih semangat terus, hidup nih berjalan terus, hidup ini senantiasa berkembang maju. Kapan? Perjuangan ini nggak ada habisnya kalau yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaya itu buat kita, buat orang lain. Kaya buat kita. Kalau kaya buat kita, Allah seneng nggak? Tapi kalau kita kaya buat orang lain, itu berarti karena siapa tuh? Karena Allah. Kalau kita kaya buat orang lain, ada ujungnya nggak kaya kita? Hah? Kalau kita kaya untuk diri sendiri, ya berarti saya punya 10 M udah cukup mungkin. Tapi kalau kita kaya, mau nyari ridho Allah, nyenengin orang lain, manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, ada ujungnya. Itulah maksudnya wa ila rabbika farghab. Jangan niatin untuk diri sendiri. Niatin buat ngeraih ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Manfaat seluas-luasnya buat orang. Kira-kira yuk, kamu punya 1000 triliun, udah cukup belum? Untuk mensejahterakan warga Indonesia? Belum. Makanya nggak akan udah ujungnya tuh. Perjuangan tuh kalau karena Allah tuh nggak akan ada ujungnya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ada ujungnya nggak perjuangan Rasul? Ada nggak? Nggak ada. Udah meninggal masih berjuang kan Nabi? Masih. Sampai kapan? Sampai kiamat. Itulah wa ila rabbika. Tapi kalau kamu kaya buat diri sendiri, ntar udah punya 10 M, udah petenteng, udah ganti mobil, ganti ini. Warga, rakyat kesulitan. Tapi karena kalau orang itu berjuangnya, katakanlah secara ekonomi itu untuk Allah, udah Pak Ustadz, udah kaya, enggak, terus aja dia. Karena dia kaya bukan untuk dirinya, dia kaya untuk Tuhannya, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk adalah hambanya, adalah keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi
anfa'uhum li'iyalih, dan yang paling Allah cintai di antara mereka adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. 6 modal perjuangan. Yang pertama apa? Dada lapang. Kalau dada kita nggak lapang, baperan, gampang sedih, gampang putus asa, selesai. Dan ini adalah modal paling besar. Yang kedua, jangan pakai beban. Semua beban-beban lepas. Nggak enak kasih kucing. Takut, pelit, ragu, sedih, buang semuanya. Itu semua gangguan. Kalau ada orang atas yang nggak mikir repot, orang sampai bebas, freedom. Iya dong, kita kan Abdullah, yang bisa nahan kita cuma Allah kok. Ya, kemudian yang ketiga, naikin branding kita. Diakui sama orang-orang hebat, di antara hebat ya Allah dan Rasulnya lah, diakui hebat sama ahli langit. Naikin terus, upgrade diri. Harus berani menghadapi masa-masa sulit, itulah yang membentuk kita. Samurai yang sangat tajam itu karena dihantam habis-habisan. Begitu juga orang-orang hebat, asyadun nasi balaan al-anbiya. Paling banyak benturan hidupnya adalah para nabi. Adalah orang-orang soleh. Idza haballahu abdan ibtalah. Kalau Allah suka pada seorang hamba, diuji. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah senantiasa sibuk dengan hal-hal yang positif. Jangan gampang dan senang nganggur. Senanglah berletih-letih, di sanalah adalah kenikmatan hidup. Yang keenam, jadikanlah Allah ujung dan tujuan utama hidup kita. Enggak akan pernah ada capeknya kita, enggak akan pernah ada ujungnya. Kita akan terus memberikan yang terbaik untuk diri kita dan lingkungan kita. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.